Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Al-Fatah yang saya hormati, saya cintai karena Allah. Insyaallah semua kita mendapatkan rahmat ya dari Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur sore hari ini kembali dipertemukan Allah dalam majelis fikih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia berupa ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Salawat dan salam wa Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita 2 pekan yang lalu, yaitu mengenai bab fikih al-miyah, air. Pekan ini kita sambung yang bab kajian kita mengenai asy'ar. Asy'ar yaitu sisa air minum ya, sisa air minum atau sisa minuman. Yang dimaksud dengan asy'ar ini adalah apa yang masih terdapat pada bejana atau gelas atau suatu wadah gitu setelah diminum. Itu asy'ar ya. Sisa air tersebut terbagi kepada beberapa bagian dan masing-masingnya hukumnya juga berbeda-beda. Ini yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama kita akan mempelajari dulu, kita mengkaji tentang sisa air minum manusia. Manusia, terlepas dia muslim atau non-muslim atau kafir ya. Ibu-ibu, sisa air minum manusia adalah hukumnya di sini dikatakan suci, tahur, suci. Baik dia itu muslim ataupun non muslim atau orang kafir. Baik manusia itu dalam kondisi dia haid, dia sedang junubkah atau yang lain, sisa air minumnya tetap dihukumkan suci. Ya, ini kita garis bawahi ya. Manusia siapapun dia, muslim ataupun kafir. Dia muslim dan sedang suci ataupun berhadas besar, sisa air minumnya sama hukumnya, yaitu suci. Ya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sering mendengarkan bahkan membaca ayat suci Al-Quran yang menyatakan, Allah sendiri yang menyatakan bahwa innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu, kata Allah, najis. Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Kenapa bisa kita menyatakan bahwa sisa air minumnya itu suci? Padahal Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan orang musyrik itu najis adalah secara maknawiyahnya. Apanya yang najis? Akidahnya, kepercayaannya, bukan akidah tauhid, bukan mentauhidkan Allah. Makanya orang musyrik Allah cap sebagai najis. Apanya yang najis? Jasadnya,
tidak. Ya. Jasadnya sebagai manusia tetap suci. Yang najis adalah iktikadnya, keyakinannya, akidahnya, ya Bu ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil. Wah berarti kalau Allah nyatakan orang musyrik najis, berarti air liurnya sama sisa air minumnya najis dong. Kok Ustazah sekarang bilangnya suci? Nah ya, maka kita harus pahami bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan kata-kata bahwa musyrik itu najis adalah akidahnya, bukan tubuhnya atau jasadnya. Ya, buktinya apa? Rasulullah SAW banyak ya berdatangan non muslim atau orang kafir ya belajar Islam kepada beliau, bahkan meminta nasihat dari beliau, bahkan mengunjungi beliau di Masjid Nabawi. Ya, masuk ke dalam masjid. Kalau memang najis nggak boleh masuk orang musyrik Bu ya ke dalam masjid. Tapi orang musyrik boleh masuk, boleh asal dia menjaga kesucian masjid, menjaga kehormatan masjid. Dan Nabi pun makan minum menghidangkan jamuan untuk para tamu-tamu beliau. Nah, kalaulah najis pasti beliau tidak akan saling makan minum bersama, saling menjamu, saling berkunjung atau menerima tamu atau kunjungan ya dari orang musyrik. Karena orang musyrik najis. Nah, jadi yang dimaksud najis di sini apa? Akidahnya. Jadi tubuhnya, jasadnya tetap suci ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah najis maknawi ya, dilihat dari segi kepercayaan atau etikot mereka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian di sini juga dinyatakan bahwa seluruh manusia itu suci ya, walaupun sisa air minumnya tetap suci walaupun dia dalam keadaan junub atau haid, ya, berhadas besar. Apa buktinya? Nah, bawa dulu tatkala Rasulullah SAW bersama Aisyah istrinya Ummul Mukminin ya, beliau biasa minum dari bekas bibir istrinya minum. Nah, misal ini gelas ya, Aisyah minum dari sini bibirnya. Ketika itu bahkan Ummuna Aisyah, Sayyidah Aisyah sedang haid. Nah, ya, sedang haid nih. Sedang haid, minum di satu gelas, bekas bibirnya itu ada, di bekas bibirnya itu kemudian Rasul juga minum dari bejana yang sama. Kalaulah memang istri yang sedang sedang haid itu najis, maka tentu Nabi tidak akan melakukan hal yang demikian. Dan bahkan tentu istri yang sedang haid tak boleh seranjang dengan suami. Tapi tidak begitu dalam Islam. Yang najis itu hanya darah haidnya saja. Sedangkan tubuhnya apakah najis? Tidak. Apakah kotor? Tidak. Yang kotor yang najis hanya darah haidnya saja. Jadi kalau ada yang bilang, Umi ini lagi najis sekarang, lagi haid, tidak boleh deket-deket, nah itu salah ya. Kita sedang haid bukan berarti kita sedang najis. Kita tetap suci. Yang najis hanya darahnya saja. Jadi kalau ada di masyarakat kita seperti itu, bahasanya perlu kita benahi. Istri saya ini lagi kotor, lagi najis, habis dia lagi haid, lagi nifas. Ya, kita harus luruskan bahwa yang kotor, yang najis itu adalah darahnya, bukan tubuhnya. Buktinya dia masih boleh kok berhubungan asal tidak dilewat jalan yang Allah larang itu. Boleh nggak pelukan? Boleh. Boleh nggak ciuman? Boleh. Bercumbu? Boleh. Silahkan, kata Nabi, isna'u kulla syai' illal jima'. Buat segala sesuatu kecuali jima. Hubungan lewat yang jalan itu ya. Yang lainnya silahkan. Nah, ini membuktikan bahwa wanita walaupun dia haid, walaupun dia nifas ya, dia tetap suci, Ibu. Yang kotor apa? Darahnya ya. Jadi begitu juga sisa air minumnya juga hukumnya suci, boleh diminum. Apalagi cuma air mandinya. Nah, ini kadang-kadang lebay ya di tengah masyarakat. Nah, ini kan bekas air minum, air mandi perempuan nih ya, nggak boleh dipakai gitu ya. Atau sisanya di bak itu dibuang, kemudian diganti yang baru. Nah, ini juga tidak ada dalil ya. Bahkan Nabi mandi bersama istrinya. Nah, ini ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah perlu ya. Ini banyak sekali kekeliruan ya di tengah
praktek ya yang dilakukan atau yang dipercayai oleh masyarakat kita secara awam. Kita luruskan ya. Jadi sisa air minum manusia, baik dia kafir ataupun muslim, baik dia sedang junub ataupun sedang haid atau sedang nifas dan lain sebagainya, berhadas besar, tetap sisa air minumnya hukumnya suci ya. Nah, ini dalil yang ketika Nabi berjumpa tadi ya, tidak pernah dicatat dalam sejarah bahwa Nabi pernah menyuruh sahabat mencuci hal-hal yang berhubungan dengan tubuh-tubuh orang kafir yang mengunjungi beliau. Enggak ada. Duduk dia di kursi, ada disuruh sapu lagi kursinya, terus enggak. Terus dia minum dari gelas-gelas kaum muslimin, disuruh cuci 7 kali, enggak. Gitu ya, ini bukti ya bahwa mereka tidak najis. Yang najis hanya i'tiqadnya, kepercayaannya, keyakinannya. Nah, ini hadis yang saya tadi terangkan ya, hadisnya riwayat Muslim. Aisyah sendiri yang berkesaksian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu asyrabu wa ana haid. Kuntu asyrabu wa ana haid. Aku pernah minum dan aku sedang haid. Fa'unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan sisa minumku itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u fahu ala mawdi'i. Maka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya di tempat aku meletakkan bibirku, di gelas tersebut, di bejana tersebut. Nah, ini dalil ya bahwa air minum perempuan yang sedang haid pun suci. Nah, ini ya Bu. Jadi tidak benar yang menyatakan wanita haid, wanita nifas lagi najis ya. Nah, tidak benar ya. Yang najis hanya darahnya saja. Tubuhnya tetap suci. Berikutnya yang kedua, sisa minuman hewan yang boleh dimakan dagingnya. Sisa minuman hewan yang boleh dimakan dagingnya. Hewan, satu hewan, dia boleh dimakan dagingnya. Apa itu? Ayam, itik, bebek, kambing, sapi, kerbau, ya kan? Semua yang boleh kita makan dagingnya. Kita nih nampung di satu ember untuk air minum di situ, untuk air wudhu di situ. Tiba-tiba ayam di kambing minum di situ, kambing pun ikut minum di situ. Kebetulan kita seorang peternak. Biasa peternak itu hidup di tengah-tengah ternaknya ya. Nah, minum bebeknya, kambingnya, kerbaunya dari ember yang dia sediakan untuk menampung air. Apakah air tersebut menjadi najis? Tidak. Ya, sisa air minum hewan yang kita makan, yang kita konsumsi dagingnya, sisa air minum mereka tidak najis alias suci. Jadi kita boleh sama-sama menggunakan air yang hewan-hewan ternak kita makan minum, boleh. Bahkan peternak itu saking sayang sama ternaknya, bukan hanya minum bersama ya, makan pun sama-sama ya. Dia makan, ayam pun dikasih ya, kan ayam, kucing juga begitu. Nanti kita bahas juga kucing gitu ya. Jadi sisa air minum hewan yang boleh dimakan dagingnya, sisa minumannya adalah suci. Kenapa? Karena air liurnya yang keluar dari daging yang suci itu tidak mempengaruhi ya. Jadi dagingnya suci, boleh kita makan. Berarti berarti air liurnya juga termasuk suci. Maka sisa air minum yang terkena air liurnya juga suci. Tapi kok saya jijik ya Zah? Nah, itu kembali ke perasaan masing. Karena hukum tidak tegak di atas perasaan ya. Hukum tetap seperti itu. Mengenai perasaan kita berpulang kepada kita. Kalau saya nggak mau lah gunain, ya berpulang ke kita. Kalau ada air yang lain silakan. Kalau tidak, jangan pula gara-gara kita jijik kita nggak wudhu nih. Karena tadi airnya dari minum kambing, gitu kan? Nah, ini harus sama-sama kita pahami ya. Harus kita bedakan mana yang hukum, mana yang perasaan. Nah, itu ya. Jadi hukumnya tidak berbeda dengan sisa air minum manusia. Sama ya. Hewan yang kita konsumsi dagingnya, air liurnya suci, maka sisa air minumnya juga suci. Abu Bakar Ibnu Munzir menyatakan para ulama berijma berarti bersepakat. Ya. Kalau berikhtilaf berarti beda pendapat, gitu ya.
Berijma menyatakan ya bahwa sisa minuman hewan yang dimakan dagingnya boleh diminum dan boleh digunakan untuk berwudu. Jadi segitunya ya Islam gitu ya, enggak sangat tidak memberatkan. Tapi kenapa orang tua kita dulu gitu ya, jangankan sisa minum hewan gitu kan, kita pegang dikit aja air wuduknya dia marah. Kena percik sedikit aja dia ngomel. Kita maklumin aja. Karena mungkin kehati-hatiannya, dan yang satu lagi karena tidak belajar fikih langsung dari dalilnya. Dia cuman pokoknya dapat dari ustaz, pokoknya airnya itu suci gitu baru boleh digunakan wudhu. Enggak boleh kotor sedikit pun, enggak boleh ada kepercik sedikit pun itu ya. Mungkin dapatnya dari ustaz begitu. Padahal maksud ustaz apa? Supaya enggak berubah warna, rasa dan baunya, mengeluarkannya dari kemutlakannya. Kalau udah keluar dari kemutlakannya baru tidak boleh digunakan. Cuman kajinya enggak nyampe, Bu. Kadang sambil lewat dulu ustaznya gitu ya, nerangin. Nah, maka fikih itu nggak bisa. Kita harus mengkaji benar-benar supaya paham dan harus sampai. Kalau enggak nanti setengah-setengah hukumnya jadi nggak jelas gitu ya. Jadi belajar hukum harus kita serius gitu ya, dan harus rinci. Maka ilmu fikih itu apa? Ilmu yang menguraikan tentang hukum Allah dilengkapi dengan dalil-dalil yang rinci supaya kita nggak ragu gitu ya. Nah, jelas gitu ya. Dan dalilnya apa? Jelas. Gak bisa kita ngomong halal dan haram kecuali ada dalilnya. Boleh gak boleh harus ada dalilnya gitu ya. Gak boleh dari diri sendiri atau dari perasaan kita. Kalau perasaan saya sih masa diminum ayam kita minum lagi gitu kan. Nah ya, hukum tidak berdiri di atas perasaan gitu ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ini ya, sisa air minum hewan yang boleh dimakan dagingnya siapapun dan apapun jenis hewannya boleh kita minum lagi, atau boleh juga kita gunakan untuk wudhu, untuk mandi dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang juga mandi sama kerbaunya di sungai kan. Ya, tapi kadang-kadang jatuh lebay, tiba lebaynya ada air di rumah yang nggak boleh, air sungai sama-sama dia mandi sama kerbau gitu ya. Nah, jadi ibu, jadi kadang-kadang kita nggak pakai logika juga ya. Nah, padahal bisa kita logikan, bisa. Cuman memang ada hukum-hukum itu yang tidak sampai logika kita ke situ. Kita hanya menerima langsung dari Allah, sami'na wa ata'na. Ya, tapi pada umumnya, nah ini bisa. Ya, logika kita nggak menyalahi hukum agama, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sisa air minum bagal. Bagal itu apa? Bagal itu perkawinan silang antara keledai dan kuda. Dia lebih gede dari keledai, lebih kecil dari kuda. Nah, itu bagal. Di negeri kita kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Keledai juga jarang ya Bu ya. Oh ya, sisa air minum bagal, sisa air minum keledai, sisa air minum hewan-hewan dan burung-burung buas. Nah ya, keledai, bagal, burung buas dan hewan buas. Apa hukum sisa air minum mereka? Kira-kira apa Bu? Suci enggak? Tadi di sungai ini tadi ada harimau nggak ya lewat minum di sini? Pernah kita tanya Bu? Enggak ya. Tadi di sini ada hewan buas nggak? Ada ular nggak ya? Nggak ada. Jadi sisa air minum hewan buas, sisa air minum burung buas, sisa air minum keledai, sisa air minum bagal, semuanya juga suci dan tidak mesti kita harus cari tahu. Pernah ya? Suatu hari sahabat melakukan perjalanan ya. Kemudian ada mereka karena mau wudhu melihat ada semacam penampungan air gitu ya. Kemudian seseorang bertanya, "Wahai engkau penduduk di sini, apakah kamu tahu bahwa di sini ada hewan-hewan buas minum?" Nah, ditanyanya seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan apa? Jangan dijawab pertanyaannya. Karena pertanyaan ini jawabannya sulit. Gak mungkin kan setiap hari orang lihat di sini ada nggak ya hewan buas? Hewan buas juga datangnya pas kita nggak ada kadang ya Bu ya. Nah ya, jadi ibu mau di situ ada hewan buas, bagal, keledai dan lain sebagainya, atau burung buas ada. Burung elang buas ya kan? Dia makan ayam kan? Bahkan hewan-hewan yang jorok makan sama elang gitu ya. Nah, tapi apakah sisa air minum mereka ini, hewan-hewan ini
haram? Tidak. Sisa air minum mereka tetap hukumnya suci. Jadi kalau ada kita punya sumur, ada ular di dalamnya, oh pasti ularnya udah minum nih di sungai, di sumur saya. Enggak mesti kita kaji sampai ke situ. Kenapa? Ya, karena mereka dihukumkan sisa air minumnya suci, walaupun hewan buas itu nggak kita makan. Itulah rahmat Allah. Karena nggak semua apa yang Allah ciptakan, apalagi air nih untuk manusia saja, enggak, seluruh hewan juga butuh air, termasuk hewan-hewan buas. Kadang harimau singgah di sungai kita itu ya, kadang di sumur kita itu. Udah kita tinggalin ke Pekanbaru, udah merantau sekian tahun, sumurnya masih bagus. Tapi apakah kita nanya, di sini ada nggak ya harimau lewat depan rumah, di belakang rumah saya minum? Kan enggak. Ya, ular ada nggak? Enggak. Walaupun memang pernah mungkin karena sudah sepi gitu kan. Nah jadi ini hukumnya apa? Suci ya. Air bekas minum hewan buas, ular, burung buas, bagal, keledai, semuanya juga hukumnya suci ya. Nabi SAW pernah ditanya, bolehkah kita berwudu dengan sisa air minum keledai? Nah keledai ini kan kendaraan tunggangan ya, sama juga onta gitu ya. Tapi keledai itu tidak dimakan, Bu. Keledai tunggangan ya. Nah, apakah sisa air minumnya boleh kita gunakan untuk wudu atau minum? Boleh. Ya, boleh walaupun keledainya enggak dimakan. Nah, ya. Jadi kita boleh berwudu dari sisa air minum keledai? Ini ditanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab, boleh. Demikian pula dengan sisa minuman semua jenis hewan buas. Ini jawaban Nabi. Jadi Nabi nggak cuma menjawab tentang keledai, tapi juga seluruh hewan-hewan buas juga kita boleh sisa minumnya boleh kita minum, boleh juga kita buat wudu, mandi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nggak perlu cari tahu tentang sumur yang kita tinggalkan, tentang sungai kecil yang ada kita lalui di pinggir jalan kita sedang safar gitu ya. Nah, mesti kita nanya, cuman mesti hati-hati, jangan kita asik-asik mandi lewat buaya, kan itu, ya. Tapi airnya suci, walaupun barengan dengan buaya kita mandinya. Nah ya, jadi secara umum, hukumnya suci, ya. Sisa air minum hewan-hewan buas, burung buas, keledai, bagal dan lain sebagainya, semuanya hukumnya suci. Nah, juga dalam hadis yang juga sangat panjang ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari lailan famarru ala rajulin jalis 'inda maqratin lahu faqala Umar radhiyallahu anhu awalaqat siba 'alaika al-lailah fi maqratik faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya sahibal maqrah la tukhbiru hadha mutakallif laha ma hamalat fi butuniha walana ma baqiya syarabun wa tahurun. Nah ini ya cerita yang tadi saya ceritakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ya. Beliau ini anaknya Umar dan beliau faqih dan beliau banyak hafal hadis dan perawi hadis juga terbanyak dari Rasulullah. Ibnu Umar berkata, dalam satu perjalanan Nabi berangkat pada waktu malam ya. Berangkat safar malam. Rombongan itu melewati seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat kolam. Ya, dekat kolam. Umar pun bertanya pada laki-laki ini, apakah ada hewan buas yang minum di kolammu ini pada malam hari? Kata Umar. Umar nanya. Nah, maka apa kata Nabi? Hai pemilik kolam, jangan engkau hiraukan pertanyaannya. Ya. Kenapa? Karena itu sangat berlebihan. Yang masuk ke perut hewan, maka itu adalah rezekinya, kata Nabi. Sedangkan yang tersisa, maka ia menjadi minuman kita dan itu suci lagi mensucikan. Nah ini jawaban Rasulullah SAW. Yang masuk ke perutnya itu jatah dia, yang sisanya kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, maka itu suci buat kita. Jadi nggak perlu cari tahu banyak. Gitu juga anak kita main, kita nggak tahu, tapi kita lihat tadi airnya masih mutlak. Mesti kita tanya ke penjin, nah tadi kamu begini nggak? Tadi kamu pipis nggak? Tadi kamu gini? Enggak. Ya. Kecuali dia udah balik, udah bisa dipegang kata-katanya. Iya mah, tadi saya mandi di dalam, terus adik tadi pipis di dalam bak air. Nah baru kita yakin itu, gitu ya. Tapi kalau yang tidak, jangan menyulitkan diri
kita terhadap apa yang tidak tahu kepastiannya. Itu namanya kita bikin taklif sendiri, membebani diri kita sendiri. Sama dengan Umar tadi. Kamu tahu nggak malam-malam hewan buas minum nggak di sini? Lah emang kerjaan kita ngintipin hewan buas gitu ya. Nah jadi agama itu tidak membebani kita di luar kemampuan kita, bahkan cenderung memudahkan, tapi tidak menggampang-gampangkan gitu ya, di pertengahan. Nah, kemudian juga dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar pergi bersama rombongan yang di dalamnya terdapat Amr bin As. Nah, ini giliran Umar dengan Amr bin As. Tadi Umar yang nanya nih, Nabi jawab nggak usah ya, nggak usah diterangkan nih jawabannya. Nah, sekarang Umar lagi yang pergi safar dengan Amr bin As, ya. Hingga sampailah mereka ke sebuah kolam. Amr bertanya. Nah, Amr lagi bertanya. Ya, hai pemilik kolam, apakah kolam ini pernah didatangi hewan buas untuk minum? Maka kata Umar, tidak usah dijawab pertanyaan itu, karena kita boleh minum di tempat minumnya hewan buas. Sebaliknya, binatang pun juga boleh minum di tempat kita. Jadi kita ini Allah berikan anugerah hidup berdampingan dengan hewan buas. Boleh aja. Asal hewan buasnya jangan menerkam kita ya, kita hati-hati. Tapi minumannya boleh, sama-sama boleh. Orang mereka juga tempat mandinya di mana ya, di sungai juga ya kan Bu ya. Nah, minumnya juga di situ. Allah sama-sama ciptakan dan mereka sama kita sama. Makhluk Allah juga gitu yang berhak untuk memakan apa yang Allah ciptakan, meminum apa yang Allah sudah ciptakan. Maka sisa air minum hewan buas itu boleh kita gunakan bersama. Ya, minum wudhu dari situ ya. Nah, kemudian berikutnya juga sisa air minum kucing. Nah, kucing itu apa? Hewan yang tawafuna fi buyutikum. Dia suka tawaf ya, keliling-keliling di rumah kita, keluar masuk gitu ya. Nah, hewan itulah hewan rumahan ya, namanya kucing ya. Nah, bahkan sahabat Nabi juga menyayangi kucing. Bahkan ada sahabat Nabi namanya diberi lakop apa? Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Padahal namanya Abdurrahman. Karena dia suka kucing kecil. Kucing besar Hirrah, kucing kecil Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Dia bapak kucing kata orang. Kenapa bapak kucing? Karena hobi bawa kucing. Nah ini kayak lengannya saya nih lah ya. Lengannya gede nih gamisnya ya, gamisnya gede, lengannya. Di sini selalu ada anak kucing dibawa. Abu Hurairah itu ya. Nah maka ibu, nah kucing ini bagaimana sisa air minumnya? Sisa air minum kucing juga hukumnya suci. Bahkan para pencinta kucing bukan hanya sisa air minum sama-sama satu gelas gitu kan. Emang dia kalau makan nggak mau kalau nggak ada kucingnya? Boleh kan? Boleh. Ya. Nah, dulu saya juga menggandrungi seorang ulama di Mesir itu ya, ulama favorit di sana. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi almarhum. Beliau itu kalau makan nggak mau sendiri. Asal nggak ada anaknya, istrinya juga udah duluan meninggal gitu ya. Kalau nggak ada anaknya dia nggak makan. Nah, kalau sama sekali nggak ada satupun, dia cari kucing. Dia cari kucing untuk temannya makan. Nah gitu ya, kalau beliau itu makan gak bisa sendirian. Jadi gak ada manusia yang nemenin dia, kucing ya, sama-sama makan dengan kucing ya. Jadi sisa air minuman kucing adalah suci berdasarkan hadis ya Pak Kabsyah binti Ka'ab. Nah ya, Kabsyah binti Ka'ab ini tinggal bersama Abu Qatadah ya, bahwa suatu ketika Abu Qatadah masuk ke dalam rumah, kemudian Kabsyah menyediakan air minum untuk Abu Qatadah, tiba-tiba kucing yang duluan minum. Datang seekor kucing dan meminum air itu. Nah, kemudian sisanya Abu Qatadah bukannya mengambil, ini kan hak saya nih kucing, ngapain kamu yang minum duluan? Enggak, diambilnya, mangkoknya dikasihkan dulu ke kucing. Ya, dikasih ke kucing, sisanya baru dia minum. Nah, begitu ya Bu ya. Nah, ketika Abu Qatadah melihat Kabsyah itu memperlihatkan, Kabsyah ini bingung, nah kenapa Abu Qatadah ini sengaja ngasih kucing, kemudian sisanya dia yang minum gitu kan? Nah, apakah engkau tercengang wahai anak saudaraku? Katanya. Benar, kata Kabsyah ya. Abu Qatadah kemudian berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda,
innaha laisat binajis. Innaha, kucing itu laisat binajis, dia tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang suka tawaf di rumah kalian. Nggak punya kita juga datang kucing, Bu. Tak kucing siapa, ya kan? Keluar masuk ya. Nah, itu hewan yang namanya kucing ya, hewan rumahan. Jadi kucing itu adalah laisat binajis kata Nabi. Ini ketegasan dari Nabi, dia tidak najis. Tapi ada ibu yang nanya, "Zah, tapi ada kucing samping rumah saya itu, dia habis makan tikus, mulutnya masih berdarah, kemudian dia minum, terus sisa minumnya gimana?" Nah, lihat dulu, kalau sisa minumnya berdarah, artinya sudah tidak mutlak lagi, Jo, ya kan? Ya, artinya dia sudah keluar dari kemutlakannya. Yang najis itu bukan air liur kucingnya, tapi darahnya, ya enggak? Nah, darahnya itu. Jadi kita kan ya lihatlah dulu, ya kan? Ya, kalau dia habis makan tikus terus sisanya masih berdarah di mulutnya, terus dia minum, terus air kita berdarah, ya jelas sudah enggak suci lagi, ya kan? Nah, kita bersihkan, ya, kita cuci, ya kan? Nah, kemudian apakah harus cuci 7 kali? Enggak, selama yang dimakannya bukan anjing dan babi. Ya enggak berani dong kucing makan anjing, makan babi. Cukup kita cuci aja sampai bersih, ya. Dia minum di kolam di bak kita, cuci, kuras ya, buat bersih-bersih. Ya, di gelas kita ya, kita cuci pakai sabun pencuci piring. Nah, seperti itu aja ya. Kemudian berikutnya yang kelima, nah ini ya, sisa air minum atau sisa minuman anjing dan babi. Ya, sisa minuman anjing dan babi. Nah, maka sisa minuman anjing dan babi itu hukumnya apa? Nah, ini jelas bahwa anjing dan babi itu najis berat, najis ya kan, najis. Tubuhnya yang kering ya itu baru yang enggak ya, ulama sepakat. Tapi segala bentuk cairan yang keluar dari tubuhnya najis berat. Bahkan babi ini beda ya, babi dengan anjing ada di bedaran ulama. Anjing kalau kering itu dikategorikan enggak najis selama dia enggak meninggalkan bekas cairan-cairan apapun, baik muntahnya, kencingnya, ludahnya, enggak ada gitu ya, kering dia. Kesentuh sama kita, nggak mesti kita pula cuci 7 kali tangan kita, ya, enggak. Tapi kalau babi, nah ini ada ulama yang menyatakan seperti itu, babi apapun dari tubuhnya najis, bahkan bulunya yang kering. Bulunya dijadiin benang jahitan operasi, bulunya dijadikan brus untuk macam-macam lah ya. Kok lembut betul brus ini? Nah, kita harus curiga, Bu. Bisa jadi itu dari bulu babi. Dia kan memang bulunya itu lembut. Badannya kan seperti licin aja, padahal ada bulunya karena saking lembutnya gitu ya. Nah, itu tidak boleh kita gunakan sama sekali apapun yang dari babi. Nah, ya. Bulunya kek, tulangnya kek, kulitnya pun juga begitu. Ya kan sekarang ada tuh yang gunain kulit babi untuk bikin tas, bikin sepatu, bahkan mereknya